down, I know you got me, baby. Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Ezela Juta Simamora dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar dengan NPM 2401020023. Nah, di sini dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Produktif yang dengan dosen pengampu Ibu Marlina Tambunan, MPD. Oke, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pentingnya peran teknologi bagi pendidikan bahasa Indonesia. Kita sangat tahu bahwa teknologi, pendidikan, dan pendidikan bahasa Indonesia sangatlah penting bagi kita. Oke, kita bahas satu-satu ya guys. Dari teknologi. Teknologi adalah hal yang kita gunakan sampai saat ini seperti gadget, internet, dan digital lainnya. Media-media tersebut sangatlah kita butuhkan pada saat ini, terutama dalam pendidikan bahasa Indonesia. Apa saja sih pendidikan bahasa Indonesia? Kenapa peran teknologi penting? Makanya dikatakan penting karena teknologi sangat membantu berkembang pesat tentang pendidikan bahasa Indonesia. Seperti teknologi membantu bahasa Indonesia dalam penggunaan perangkat digital untuk media elektronik dan juga media berbasis internet yang menunjang proses pembelajaran mengajar bahasa Indonesia. Contohnya apa saja? Contohnya apa saja yang kita bahas? Mari kita bahas, oke guys? Teknologi bukan hanya komputer saja, namun pembelajaran Indonesia yang berdasarkan teknologi itu sangatlah berperan sebagai alat yang membantu untuk memungkinkan siswa untuk membaca teks digital. Kita tahu bahwa orang-orang lebih bisa membaca di media internet dibanding buku. Nah, itu adalah salah satu peran teknologi dalam bahasa Indonesia. Karena akan memudahkan pembaca, memudahkan seseorang untuk lebih mudah membaca. Nah, juga selanjutnya dalam menulis cerita pendek, menulis novel, dan juga berkolaborasi di dalam media-media tersebut. Nah, dan di dalam video tersebut atau di dalam dunia digital, kita juga dapat membantu pemikiran kita untuk menyaring video-video sastra yang ada di dalam digital yang hingga akan mengakibatkan di dalam diri kita bahwa pentingnya memang digital dalam pendidikan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya juga digital sangat berperan penting untuk membantu kita merekam pidato-pidato. Nah, pidato-pidato tersebut dapat kita tampilkan dan juga dapat kita gunakan sebagai media-media pembelajaran bagi orang-orang yang belum mengetahui apa itu pidato dan bagaimana caranya berpidato, dan dapat membantu orang-orang di sekitar kita yang introvert. Contohnya, orang yang sulit berkomunikasi dengan orang lain. Ada satu anak yang sulit berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dengan internet tersebut atau dengan media digital tersebut, seseorang anak ini akan lebih mudah mengetahui apa itu sebenarnya yang akan dipelajari. Contohnya, anak tersebut ingin belajar berpidato. Namun, anak tersebut sangat introvert. Jadi, media digital ini sangat membantu sekali karena jika dia belajar dari guru ataupun orang-orang sekitar, mungkin dia akan malu untuk mempraktikkannya. Namun, berbeda dengan media digital. Jika dia mendengar dari media digital, dia akan belajar, mendengar, memahami, dan juga menyimak. Jadi, dia mulai berbicara. Setelah menyimak tadi, dia akan berbicara. Jadi, media tersebut sangatlah berguna. Setelah dia menyimak video, dia juga bisa membuat video dan juga memberikan video tersebut kepada media-media lainnya. Contohnya mengupload di salah satu sosmednya. Mungkin itu akan lebih pede bagi dia karena
secara tidak langsung dia sudah tampil di depan orang banyak. Oke. Selanjutnya yaitu tentang menulis. Nah, kadang kebanyakan anak-anak ataupun anak muda sekarang yang sangat sulit untuk menulis. Contohnya, anak muda lebih suka menulis di internet ataupun di handphone karena menurut mereka menulis di buku sangatlah membosankan ataupun sangatlah melelahkan. Jadi, media internet ini sangatlah penting bagi mereka karena jika mereka mengetik-mengetik saja, menurut mereka itu sangat asik. Jadi, banyak anak-anak atau anak muda saat ini yang mengembangkan keterampilan mereka di media cetak ataupun di media tulisan. Mereka akan lebih leluas untuk menulis cerita pendek, menulis novel, dan menulis sastra-sastra lainnya. Berbeda dengan menulis tangan. Jika menulis tangan memang adanya kelebihan dan kelemahannya. Jika kita menulis tangan memang kita akan lebih mudah mengingatnya. Namun, tangan kita akan terasa lelah ataupun tulisan kita yang tidak terlalu bagus akan mempengaruhi kita untuk malas membacanya. Jadi, media-media ini sangat membantu kita untuk menulis, membaca, menyimak, dan membantu anak-anak introvert lainnya dalam belajar. Nah, berdasarkan artikel ilmiah yang menurut jurnal Pragmatik pada tahun 2023 menyebutkan bahwa teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia mencakup integrasi media digital untuk menyampaikan materi, mengevaluasi pemahaman mahasiswa atau siswa, dan mencangkup pengembangan keterampilan siswa tersebut di dalam literasi digital. Kita tahu. Oke, yang kedua yaitu Jurnal Pendidikan Tambusani yang pada tahun 2023 yang menegaskan bahwa teknologi menjadi sarana yang penting untuk memperkaya pengalaman pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menyesuaikan gaya belajar siswa di era digital saat ini kepada guru-guru sekalian. Nah, kita tahu juga sangatlah penting bagi kita untuk bagaimana apanya yang akan kita sampaikan saat ini. Nah, peran teknologi juga sangat bisa kita lihat di dalam beberapa jurnal atau akses-aksesnya. Boleh nanti dipelajari juga untuk teman-teman yang ingin lebih tahu. Dan di sini saya akan memberikan beberapa aspek-aspek atau manfaat teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang akses yang memudahkan materi bahasa Indonesia dan juga menjadi lebih menarik dan lebih interaktif. Oke, yang pada pertama yaitu tentang siswa yang mengakses e-book digital seperti cerpen, video, pembelajaran yang bisa diakses kapanpun. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa seseorang anak akan lebih mudah mengaksesnya di dalam internet. Dan juga di dalam Tambusani pada tahun 2023 menyebutkan bahwa akses ke materi digital memperkaya kemampuan membaca dan menulis mahasiswa secara signifikan. Nah, pembelajaran materi juga akan lebih mudah dan lebih efisien, menarik, serta kreatif, yaitu dalam platform seperti Kahoot, Canva, juga Quiz, Google Classroom, yang akan membantu kita untuk menyenangi pendidikan tersebut. Nah, ada juga penelitian PENDAS yang pada Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis media digital dapat mendorong kemampuan aktivitas atau kreativitas dalam menulis puisi, membuat poster, dan merekam pidato. Nah, ada juga 4 keterampilan yang akan mendukung tersebut, seperti yang saya katakan tadi, menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Namun itu bisa diurutkan dari awal, yaitu dengan menyimak, berbicara, membaca,
dan menulis. Nah, apa saja sih contoh yang akan digunakan untuk menyimak, membaca, berbicara, dan juga menulis? Oke, dalam menyimak kita dapat menggunakan salah satu media platform digital yaitu seperti YouTube dan Spotify, seperti mendengarkan podcast, puisi, cerpen, pidato, atau audio video juga bisa kita akses di sana. Nah, untuk yang berbicara kita dapat menggunakan Zoom, perekam suara, video seperti yang saya gunakan ini, dan juga membuat contohnya itu membuat vlog singkat, podcast, atau video pidato, dan juga seperti video yang saya gunakan ini. Nah, dalam membaca juga kita bisa mengakses seperti novel, yaitu ada novel-novel online, yaitu ada beberapa novel online seperti Wattpad, Vizo Novel, Google Books, dan juga banyak hal-hal lainnya. Namun, contoh kegiatannya yaitu membaca cerpen, membaca novel, dan juga membaca-baca artikel. Sangat penting membaca artikel, yang paling penting membaca artikel dan juga membaca jurnal di dalam Google. Google banyak mengaksesnya. Di dalam Google juga ada cerita-cerita pendek, ada berbagai pidato yang bisa diakses. Jadi banyak yang bisa kita gunakan di dalam media digital ini. Jadi media digital ini sangatlah berperan penting bagi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, untuk menulis kita bisa menggunakan Google Dokumen ataupun Word, Canva yang bisa kita gunakan untuk menulis cerpen, membuat poster, dan juga menulis artikel. Banyak yang kita gunakan karena media ini sangatlah berperan penting untuk kita. Jadi itulah media-media yang bisa kita gunakan. Dan juga ada platform aplikasi yang bisa digunakan juga atau yang mendukung kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti KBBI Daring. Nah, sekarang ini sudah ada KBBI Daring. Jadi kita tidak hanya penting membawa buku kamus besar bahasa Indonesia kemana-mana saja. Hanya dengan handphone saja kita dapat mengakses KBBI. Jadi tidak perlu ribet membawa KBBI yang sebesar ini untuk pembelajaran. Hanya bawa handphone saja kita dapat mencari arti dan membentuk kata baku. Jadi tidak perlu kita bawa buku kemana-mana. Dengan internet ini sangat memuaskan sekali bagi kita. Dan yang kedua yaitu kuis atau kahot. Yang kita lakukan di dalam kuis atau kahot ini bisa untuk membantu kita untuk melatih tentang diri kita, tentang bagaimana sampai manakah kita menguasai bahasa Indonesia, bagaimana kita memahami struktur dalam bahasa Indonesia dan jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia. Jadi kita dapat mengakses berbagai hal. Nah, ada juga Canva, itu yang tadi saya bilang sudah banyak kegunaan Canva tersebut. Jadi jangan hanya kita gunakan Canva ini hanya untuk mengedit foto kita saja. Jadi kita pergunakan seefisien mungkin untuk mendesain puisi, cerpen, poster, banyak yang harus kita bisa. Nah, yang selanjutnya yaitu Google Dokumen ataupun Word. Ini bisa kita gunakan untuk menulis naskah, juga menulis artikel, cerpen, puisi, pidato, sangat banyak. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi di sekitar kita ini untuk pendidikan kita, terutama dalam bahasa Indonesia karena sangat banyak kemampuan dan kebermanfaatannya. Nah, kita juga punya manfaat YouTube ya. YouTube sangatlah kita gunakan saat ini. Jangan kita gunakan saja hanya menonton video-video saja yang tidak bermanfaat. Namun kita harus dapat menggunakan YouTube seefisien mungkin untuk pembelajaran, drama musik, menonton drama. Namun puisi juga, pidato, banyak yang harus kita gunakan. Jadi kita harus menggunakan seefisien mungkin seperti yang saya katakan tadi. Jadi marilah untuk
kawan-kawan sekalian, akseslah sesuai dengan apa yang kamu pentingkan dengan pendidikan, bukan dengan apa yang kamu mau. Nah, di dalam teknologi ini juga memiliki keterbatasan akses dan juga rendahnya kemampuan, ada juga dalam mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya, tidak semua siswa yang dapat mengakses ke internet tersebut. Banyak anak-anak di pedalaman ataupun orang-orang yang masih belum bisa mengakses, seperti anak-anak muda di pelosok-pelosok, masih susah untuk mengakses internet. Jadi jika kamu bisa mengakses internet, janganlah gunakan hanya untuk bermain-main saja, namun gunakan untuk ke hal-hal yang lebih baik. Karena menurut artikel Sindoro Cendekia Pendidikan menekankan bahwa kesenjangan digital menjadi hambatan utama dalam pendidikan atau penggunaan teknologi secara merata dalam pendidikan. Jadi marilah gunakan seefisien mungkin. Nah, selanjutnya yaitu rendahnya literasi digital. Namun, walaupun banyak platform-platform yang menggunakan teknologi sebagai peran bahasa Indonesia, juga banyak sudah menyediakan, namun tidak meningkatkan kemampuan membaca siswa ataupun mahasiswa. Namun banyak yang lebih nanti sajalah, mungkin karena mereka kurang edukasi ataupun masih berleha-leha dan tidak menggunakan seefisien mungkin seperti yang saya katakan tadi. Karena menurut Sindoro pada tahun 2023 menyebutkan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan penggunaan media digital secara produktif dan etis. Nah, solusi dan kebermanfaatan strateginya bisa kita gunakan, yaitu pelatihan rutin bagi guru dan siswa tentang literasi bahasa. Nah, perlunya adanya literasi atau perlunya adanya pelatihan literasi pada guru dan siswa, seperti yang dibuat oleh mantan menteri kita yaitu Nadiem Makarim, yang membuat literasi di hari-hari pembelajaran, seperti 1 jam sebelum masuk memberikan akses kepada siswa ataupun guru-guru untuk melakukan literasi di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi itu adalah salah satu strategi ataupun solusi untuk bisa lebih memanfaatkan teknologi sebagai media digital yang lebih baik mengakses pendidikan bahasa Indonesia. Nah, kita juga harus menerapkan pembelajaran berbasis proyek, yaitu project based learning, yaitu menggunakan media digital seefisien mungkin bagi kita. Karena contohnya kita mulai menulis puisi, mulai menulis pidato, mulai membaca puisi, mulai membaca pidato, mulai membuat video, tapi videonya harus yang beredukasi. Oke, selanjutnya itu mengembangkan perpustakaan digital. Karena sudah ada perpustakaan digital, jadi janganlah kita malas untuk membaca, karena dengan buka handphone saja kita sudah bisa membaca. Buka Google, scroll, kita dapat informasi. Jadi kita jangan katakan bukuku nggak ada, aku nggak punya buku. Jadi jangan itu adalah alasan bagi kita, karena internet saat ini sangat memudahkan kita untuk mengakses buku-buku apa saja yang ingin kita baca. Nah, kita juga harus lebih berpikir ke arah masa depan. Jangan kita berleha-leha saja, karena saat ini Indonesia adalah negara yang rendah literasinya. Jadi mari kita tingkatkan literasi kita. Dari saya, salam literasi. Oke, kita lanjut, yaitu menurut
Jurnal Sindoro, kolaborasi antara sekolah dan pemerintah daerah sangatlah penting karena dibutuhkannya pemerataan teknologi bagi sekolah-sekolah di pelosok ataupun daerah-daerah yang masih belum bisa terakses internet tadi. Jadi, mari kita gunakan internet secara bertanggung jawab karena peran teknologi dalam pendidikan bahasa Indonesia sangatlah besar, dari memperluas akses materi, mendorong kreativitas, hingga mengembangkan keterampilan berbahasa secara menyeluruh. Jadi, gunakan teknologi dengan diiringi literasi digital yang kuat dan juga dilakukan secara etis dan bertanggung jawab, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menonton, sobat-sobat sekalian. Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman sekalian dan juga para siswa-siswa yang ada di negara kita ini. Kiranya video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan tutur yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah menonton video ini atau sobat-sobat yang telah menonton video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi. Salam literasi.